Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke. Sebelum memulai materi kali ini, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selesai. Sebelum memulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada J, hadir nggak? Ya, hadir, oke. Ikhwan, ya hadir, oke. Ayu, hadir, oke. Akmal, oke. Yaksa, hadir nggak Yaksa? Oke, hadir. Halo. Abdur, hadir. Humaira, ya hadir, oke. Nah, karena sudah hadir semuanya, sebelum memulai kita untuk menimbulkan atau menggali rasa cinta tanah air kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini alangkah lebih baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita.
Oke, selesai. Nah, materi hari ini adalah bentuk bela negara. Ada yang bisa menyimpulkan bela negara? Ada? Apa? Bela negara. Rasa cinta tanah air? Ya, betul. Apalagi? Kamu apa? Menghormati para pemimpin? Ya, termasuk. Siapa lagi? Abdur. Apa Abdur? Menghormati orang tua. Oke, bisa. Apa lagi? Ya, Akmal. Mencintai tanah air. Oke, bisa. Nah, Bapak gabungkan terlebih dahulu ya. Oke. Apa sih bela negara itu? Eh, Bela negara itu adalah upaya sebuah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan untuk mempertahankan suatu negara dilandasi rasa cinta tanah air Republik Indonesia ini, teman-teman. Nah, bela negara ini jadi timbul karena adanya rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa saja sih komponen bela negara? Nah, sebenarnya itu ada 3 komponen dari bela negara. Apa saja? Yang pertama ada komponen utama. Komponen utama ini adalah TNI dan Polri, Tentara Nasional Negara Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah meliputi warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga ada komponen pendukung. Apa sih komponen pendukung ini, teman-teman? Nah, komponen pendukung adalah ada warga negara, sumber daya alam buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Itu teman-teman. Nah, bela negara ini diatur dalam konstitusi. Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu pasal-pasal apa saja sih yang terkait dengan bela negara? Ada, Bapak akan menjelaskan 3 pasal. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Mohon maaf sebelumnya. Ayat 3. Nah, jadi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, teman-teman. Jadi setiap warga negara wajib serta dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, lalu yang kedua ada pasal 30 ayat 1, teman-teman. Bunyinya apa ya? Yang pertama, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga negara, kalian semua sebagai bagian dari warga negara Indonesia, itu otomatis wajib berhak untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia kita. Itu. Lalu yang ketiga ada pasal 30 ayat 2, di mana Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apa artinya, teman-teman? Jadi Tentara Nasional Republik Indonesia yang yaitu ada TNI Angkatan Udara, ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut, lalu Polri, Polisi Republik Indonesia itu menjadi garda terdepan dalam bela negara ini. Kekuatan pendukungnya apa sih, seperti apa?
kekuatan pendukungnya itu kita sebagai warga negara harus senantiasa memberikan dukungan, memberikan simpatisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimana berfungsi untuk membela negara. Jadi kita sebagai warga negara itu harus mendukung penuh pemerintah kita dalam mengupayakan bela negara kita agar tidak terjajah lagi oleh bangsa lain, seperti itu teman-teman. Nah, lalu sistem apa sih sistemnya teman-teman? Nah, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional, teman-teman. Nah, apa pertahanan keamanan itu, dimana seluruhnya kita itu bisa untuk ikut serta dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, lalu bentuk bela negara itu apa saja sih? Nah, dalam bentuk bela negara itu terdapat 4, teman-teman. Apa saja? Yang pertama meliputi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti kita ini lagi belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kenapa sih dianggap salah satu bentuk bela negara? Apa fungsi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Memperkenalkan kita terhadap bagaimana luasnya bangsa kita, bagaimana memperkenalkan kepada generasi penerus kita, bagaimana ikut serta dalam mencerdaskan kewarganegaraan, mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Nah, jadi kita sebagai kalian juga sebagai generasi penerus harus ikut serta andil dalam memajukan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini, teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua apa sih? Yang kedua itu ada pelatihan dasar kemiliteran. Nah, pasti teman-teman pada tanya, apa itu pelatihan dasar kemiliteran? Nah, pelatihan dasar kemiliteran itu bisa kita jumpai di kalangan kita, seperti ada di desa juga banyak, di kota apalagi. Nah, bentuknya itu seperti apa? Pelatihan dasar kemiliteran itu contohnya itu seperti ada Satpam, Satpol PP, terus dan masih banyak yang lainnya lah gitu. Itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pengabdian sebagai prajurit TNI. Nah, kalian semua yang ingin jadi bagian dari TNI, entah itu TNI AU, TNI AD, TNI AL, Angkatan Laut lah ya, kalian berarti sudah menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, teman-teman. Dan kalian juga harus bisa ikut serta dalam benar-benar membela negara kita agar tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lainnya. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah pengabdian secara profesi. Pengabdian secara profesi itu seperti apa? Contoh, guru pengabdian secara profesi, di mana guru harus bisa bekerja secara profesional. Nah, secara profesional ini dalam artian dia bisa menghidupkan generasi-generasi penerus, bisa menghidupkan mutu kualitas pendidikan itu sendiri, bisa meningkatkan kecerdasan siswanya, bisa menumbuhkan rasa simpati kepada siswanya, bisa menumbuhkan dalam berbagai hal, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti Bapak akan menugaskan kalian semuanya, yaitu membuat sebuah rangkuman di mana nanti kalian menjelaskan atau memaparkan atau mendeskripsikan sebuah gambaran kalian atau
bentuk-bentuk bela negara menurut kalian sendiri nanti dikumpulkan sama Bapak ya. Nah, dan jangan lupa untuk materi berikutnya yaitu tentang menghargai jasa para pahlawan, kalian juga harus pelajari itu ya teman-temannya. Nah, untuk pertemuan terakhir kali ini Bapak meminta bahwasanya kesimpulan dari materi ini adalah bentuk-bentuk dari bela negara itu bisa kita tanamkan sejak kalian masuk ke dalam pendidikan atau belum masuk dari pendidikan. Dalam artian apa teman-teman? Ketika kita baru terjun ke masyarakat, kita masih kecil, kita bisa menemukan rasa simpati kita dari keluarga kita, entah memperkenalkan tentang gambar-gambar atau simbol-simbol tentang Bhinneka Tunggal Ika atau yang lainnya. Dan ketika kita sudah menganjak dunia pendidikan, SD, entah SMP, entah SMA, SMK, atau bahkan kuliah, atau nanti kalian ada yang mau menjadi TNI, Polri, atau yang lainnya, alangkah lebih kita akan mendapatkan atau istilahnya apa ya? Istilahnya memperdalam rasa cinta tanah air dalam diri kita. Jadi dalam artian misalkan ketika kalian sudah menginjak bangku pendidikan, kalian bisa mendapatkannya di situ. Kalian bisa menambah tentang rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ingat pesan Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita sudah melupakan sejarah, ketika kita sudah melupakan jasa para pahlawan terdahulu kita, ketika kita sudah acuh dengan kebijakan pemerintah, itu artinya kita sudah tidak ada lagi cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini teman-teman. Jadi kita sebagai generasi penerus, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan, dan ketika kita sudah dewasa, entah kita sudah kuliah nanti, entah kita sudah menikah, kita harus terus menanamkan bentuk bela negara kita seperti itu teman-teman. Nah, ingat tadi pesan Bapak, jangan lupa kerjakan tugas dari Bapak ya, yaitu tadi merangkum tentang bentuk bela negara menurut kalian masing-masing. Oke, nanti dikumpulkan. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.